Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devan Rizky Febrianto, NPM 2019 4650765, kelas S2E. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem ekonomi di suku Jawa Tengah. Yang pertama-tama, Provinsi Jawa Tengah sebagai tempat yang strategis dapat dijangkau. Dari arah manapun, banyak pintu masuk yang dapat dilalui untuk memasuki wilayah Jawa Tengah. Yang statement ini membuktikan bahwa Jawa Tengah itu tempatnya yang sangat-sangat strategis. Jadi kemungkinan besar banyaknya perusahaan dan industri yang berdiri di daerah Jawa Tengah. Lalu disusul sebagai bagian dari Pulau Jawa, Jawa Tengah memiliki sumber daya pertanian yang berlimpah dan berkualitas. Tanaman pangan yang memiliki produktivitas terbesar di Jawa Tengah adalah padi. Selain padi, tanaman pangan yang mampu tumbuh subur di Jawa Tengah adalah jagung. Jadi di Jawa Tengah ini mayoritas padi itu tumbuh subur. Tapi bukan hanya padi, termasuk ada jagung juga yang warganya banyak yang menanam di daerah tersebut. Lalu Jawa Tengah sangat beruntung karena posisinya yang strategis. Selain berbatasan dengan provinsi lain, juga diapit oleh Laut Jawa di sebelah utara dan Samudra Indonesia. Jadi daerah Jawa Tengah ini makanya bisa dibilang tempat strategis itu tempatnya itu diliputi dengan jalur laut, karena yang kita ketahui bahwa laut tersebut kan bisa jadi sumber mata pencarian atau sumber pangan dari masyarakatnya. Jadi bisa dibilang warga atau masyarakat Jawa Tengah pun bermata pencarian di laut. Hal ini memperlihatkan Jawa Tengah memiliki potensi di sektor pertanian yang besar. Tetap bahwa sektor pertanian jadi unggulan di daerah Jawa Tengah. Bertani merupakan mata pencarian utama. Bertani dilakukan di ladang dan sawah. Selain dari pertanian, masyarakat juga menjalankan usaha sambilan seperti mencetak batu, membatik, tukang kayu, dan menganyam tikar. Jadi selain padi, bercocok tanam, warga masyarakat Jawa Tengah juga melakukan sedikit sambilan mata pencarian itu seperti tadi yang disebutkan kayak mencetak batu atau membatik, menganyam tikar, yang sumbernya juga dari daerah tersebut. Jadi masyarakat atau warga sangat-sangat memanfaatkan potensi dari daerah tersebut. Lalu secara tradisional kebanyakan orang Jawa adalah petani. Ya dibilang bukan Jawa Tengah saja, karena di daerah Jawa pun juga banyak yang bertani, seperti Jawa Barat atau Jawa Timur juga banyak. Pertanian sangat umum karena tanah vulkanik yang subur di Jawa. Komoditas pertanian terpenting adalah beras. Jadi bertani di daerah Jawa itu termasuk Jawa Tengah itu yaitu padi dan menghasilkan beras. Pada tahun 1997 diperkirakan bahwa Jawa menghasilkan 55% dari total hasil panen Indonesia, sebagian besar petani. Lalu skala kecil yang sekitar 42% petani bekerja dan mulai kurang dari 0,5 hektar lahan. Wilayah di mana tanahnya kurang subur karena musim hujan pendek, tanaman pokok lainnya dibudidayakan seperti singkong. Jadi kalau misalnya di daerah tersebut padinya lagi nggak subur atau ya bisa dibilang musimnya itu lagi pancaroba mungkin ya bisa dibilang. Jadi masyarakat Jawa Tengah juga memanfaatkan daerah ladang, bukan sekedar sawah aja. Jadi ladang itu bisa ditanam sama seperti tanaman singkong atau jagung tadi sebelumnya disebutin. Lalu pada zaman kuno orang Jawa unggul dalam menjelajahi lautan. Nah, jadi dari zaman dahulu itu potensi di daerah Jawa Tengah itu udah ngeluarin statement bahwa tempat ini strategis dan bisa dibilang bukan bertani doang, bisa dari laut karena udah dari zaman dulu.
Ini karena tidak semua komoditas dan barang kebutuhan dapat ditemukan di Pulau Jawa dan perdagangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi jalur laut itu dipergunakan untuk jalur perdagangan. Jadi pada zaman dulu itu warga sekitar paham bahwa kebutuhan itu enggak semuanya ada di Pulau Jawa. Jadi makanya lewat jalur laut pindah ke tempat lain, meliputi Jawa Tengah. Lalu para pedagang dan pelaut Jawa sudah sering melakukan pelayaran di lautan antar India dan Cina. Nah, jadi barang-barang yang nggak ada di Pulau Jawa itu dicari di India dan Cina. Kapal Borobudur dari dinasti Syailendra Jawa membawa pelaut yang mungkin pemukiman Nusantara ke Ghana dan Madagaskar. Jadi jelas bahwa bukan India dan Cina aja, tapi ke Ghana dan Madagaskar pada abad ke-8 Masehi. Lalu setelah kita tahu bahwa sistem ekonomi di suku Jawa Tengah itu mayoritas petani, tapi dan tidak besar tidak kecil kemungkinannya bahwa masih ada pelaut, bukan pelaut sih, kayak nelayan gitu di daerah Jawa Tengah, dan bahwa Indonesia itu memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mencapai 5,4 sampai 5,8% dengan inflasi terjaga pada kisaran 3,0% pada tahun 2020. Untuk mencapai hal itu diperlakukan sinergitas transformasi dan inovasi serta jaminan kenyamanan dan kepastian lahan bagi investor. Lalu Kepala Bank Indonesia Jawa Tengah Sukarwodojo mendasarkan proyeksi tersebut pada pencapaian pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada 2009 yang rata 5,44%. Dia merinci pencapaian Jawa Tengah selama 3 triwulan pada 2009 terus meningkat. Jadi dari 2019 ke 2020 itu sistem perekonomian di Jawa Tengah itu meningkat. Data ini menunjukkan konsisten pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah di atas nasional setidaknya dalam 10 tahun terakhir. Jadi 10 tahun terakhir itu meningkat. Lalu pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah sampai saat ini tergantung kepada 3 kota. Jadi sistem perekonomian Jawa Tengah atau suku Jawa Tengah itu yang ikut andil yang sangat berperan itu ada di 3 kota, yaitu Semarang, Cilacap, dan Kudus. Ketiga kota tersebut lumayan cukup besar, jadi makanya bisa jadi andil alih terbesar di perekonomian Jawa Tengah. Kota Semarang berkontribusi 13,45%, Kabupaten Cilacap menyumbang 9,22%, dan Kabupaten Kudus sebesar 8,3%. Adapun 30 kota lainnya atau kabupaten berkontribusi di bawah 4% terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Jadi besar kemungkinan pusat dari ekonomi dari suku Jawa Tengah atau kota Jawa Tengah itu ada di Semarang karena persentase kontribusinya itu sangat besar, yaitu sampai 13,45%. Jadi itu saja yang bisa saya informasikan tentang sistem ekonomi di suku Jawa Tengah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.